Baru 5 bulan memimpin Nagekeo, Bupati Simplicius Donatus sudah diterpa isu bagi-bagi proyek melalui Sinta Asa, yakni salah satu tim suksesnya yang tinggal di Airamo, Nagekeo. Bahkan Sinta disebut terlibat aktif dalam menentukan siapa yang pantas menduduki jabatan di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD Nagekeo. Dua soal krusial tersebut menjadi perbincangan hangat saat ini, bahkan terpampang di media sosial. Akun Facebook Francisca C. menulis, banyak upaya penggembosan dari dalam tubuh birokrasi melalui kaki tangan si wanita, seolah membuat publik menilai bupati dan wakil bupati gagal. Karena ini belum terlambat, dari lubuk hati yang paling dalam, saya memohon dengan segala hormat kepada Bapak berdua atau Bupati dan Wabub untuk buka ruang diskusi bersama tim sukses atau paket idola atau Simplicius Donatus dan Gonzalo Gracianus Mugasada yang kemarin berdarah-darah memenangkan Bapak berdua. Saya khawatir ada banyak kompleksitas persoalan yang akan kita hadapi ke depan. Akun yang sama juga menulis, kepada semua pimpinan SKPD, jikalau besok ada oknum perempuan datang ke kantor ngaku tim keluarga dari Bapak Bupati untuk minta DPA atau dokumen pelaksanaan anggaran, harap Bapak Ibu jangan percaya. Karena oknum perempuan tersebut selalu catut nama Bupati untuk ambil DPA agar proyek dia yang atur, sementara Bupati tidak tahu. Namun dua isu tersebut ditanggapi santai oleh Bupati yang dilantik oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta pada 20 Februari 2025 ini. Di mana bahkan ada yang bilang itu mau menutup kembali kerugian waktu sosialisasi. Lalu saya dapat uang dari mana, dan saya tidak memiliki 1-2 rupiah itu tidak terjangkau saja. Dan mereka menunggu ada pihak yang mengatur, tanya saja yang mengatur itu. Dia tuh suami itu nggak dapat kerja satu pun. Kalau dia yang mengatur, dia bodoh amat, dia bagi semua ke kasih orang, dia tidak tahu. Tidak Bupati karena bilang itu Ibu diduga Ibu Sinta Asa yang mengatur semua proyek. Itu sudah sama klarifikasi langsung dari Pak Bupati. Itu benar atau tidak Bupati? Lah, kalau saya bilang tidak benar, kau tanya Sinta, saya jawabnya sama. Pasti orang pikirannya untuk membela diri. Lalu cek di lapangan, dia dah. Satu-satunya kita punya tim yang tidak dapat satu pun tuh dia. Tidak satu pekerja punya dia dapat. Mereka semua isi kosong. Katanya dia itu makelar dia kebutuhan berarti. Iya. Jangan tanya mereka yang dapat tuh, mereka yang dapat pungutan berapa banyak, gitu ya. Oh gitu. Iya tahu. Yes. Mereka yang dapat kerja IMIPU dapat pungutan berapa, itu baru kerja. Itulah. Saya yakin tidak ada sepanjang orang yang melakukan pekerjaan di sini tidak pernah dengar bos dipungut. Mau pungut bagaimana juga kita ketemu dengan orang kayak hari yang setiap hari ketemu dengan kita tahu dia kerja sama dengan kita. Berarti termasuk juga dengan ini susunan kabinet dia juga tidak. Oh tidak, malah ini pekerjaan yang seharusnya orang lain bisa terlibat. Saya tidak beri ruang. Oh gitu. Saya tidak beri ruang, apalagi yang bersifat pekerjaan-pekerjaan yang bersifat kedinasan. Nggak ada. Berarti isu itu tidak benar Bupati? Sama sekali tidak benar. Tapi saya malas untuk menanggapi, karena saya tahu bahwa ini ada hal yang memang tidak benar, memang sudah dinilai, berusaha untuk tidak membenarkan saya kira yang benar juga akan tidak percaya. Dan orang yang sudah percaya saya kira untuk yang benarnya juga tidak ada guna buat mereka sudah percaya saya. Ya biasalah begitu, saya lihat pikir hal ini jadi luar biasa, tapi biasa-biasa saja. Orang sehebat apapun pasti ada cacat di hadapan orang-orang tertentu. Itulah. Terima kasih Bupati. Terpisah, Sinta pun membantah isu yang dituduhkan kepadanya. Memang saya dengar ada beberapa pemberitaan yang mengatakan seperti itu di medsos segala macam, tapi itu sama sekali tidak benar. Buktinya, kalau memang benar saya makelar proyek, kenapa yang menang tender baru-baru itu bukan orang idola? Itu semua tender ini kan bebas, siapa saja boleh ikut. Jadi tidak punya kewenangan apa untuk kita intervensi di dalamnya. Terus atur-atur proyek yang seperti apa? Pak Bupati sama sekali tidak memberi ruang untuk hal-hal seperti itu, praktek-praktek seperti itu. Makanya saya merasa sangat dirugikan oleh fitnah, oleh gosip yang tidak beralasan. Jadi saya pikir
kebenaran itu suatu saat juga akan dengan sendirinya datang. Tapi saya bersyukur karena Pak Serif hari ini datang untuk konfirmasi secara baik-baik dengan saya. Karena selama ini memang ada beberapa yang minta konfirmasi, karena saya pikir orang yang minta konfirmasi ini juga tidak mungkin berimbang dalam pemberitaan karena orang sudah negatif lebih dulu, jadi saya tidak mau dikonfirmasi. Tapi karena Pak Serif datang dengan etiket baik, ya saya menjelaskan seperti itu bahwa pemberitaan itu tidak benar. Kalau yang namanya maklar kan pasti terima duit. Sekarang tanya di orang-orang gitu, kapan saya terima uang, buktinya di mana? Jangan asal fitnah gitu. Saya kira itu saja. Tolong cari tahu di dinas-dinas mana yang mungkin saya terima uang atau saya dapat kerjaan, dinas mana. Kami ini sama sekali tidak dapat kecuali yang pengadaan bahan makanan di rumah sakit. Itu juga jauh sebelum itu saya dapat satu itu saja. Karena itu saya pikir cocok dengan perempuan karena beli sayur, ikan di pasar seperti itu. Hari-hari saya rutinnya saya itu sekarang. Dan itu saya betul-betul menjaga kepercayaan mereka, melakukan itu dengan sungguh-sungguh dan dengan kualitas yang terbaik. Dan saya tidak pernah mentang-mentang tim, jadi saya bertindak seenaknya. Oh, bukan tipe saya. Saya kira itu saja. Untuk suami saya itu tidak pernah dapat apa-apa. Coba cek di dinas mana suami saya dapat kerja. Kalau saya maklar ya bodoh amat, saya atur kasih orang lain kok saya sendiri tidak dapat. Begitu. Coba saya pikir itu saja, saya tidak mau berpanjang kata. Intinya bahwa itu tidak benar, fitnah yang tidak berdasar. Jadi tolong sebagai wartawan mungkin investigasi siapa sih sebenarnya yang menyebarkan isu yang tidak benar ini. Tolong dorong sodorkan bukti kapan saya terima uang atau apa dari orang sebagai makelar ya. Kalau makelar, namanya makelar itu berarti pasti terima duit gitu. Saya kira itu saja. Terus Ibu juga disebut yang mengatur untuk penyusunan kabinet untuk pergantian pimpinan OPD atau apalah namanya yang di dinas-dinas itu. Itu juga fitnah yang tidak berdasar. Kapabilitas saya apa untuk mengatur hal-hal seperti itu? Dan saya di Nagikeo ini baru loh. Saya tidak kenal orang-orang di OPD ini. Hanya tahu nama orang ini, tapi mukanya yang kayak mana juga saya nggak kenal gitu. Dan memang Bupati sama sekali tidak beri ruang untuk keluarga yang ngatur ini. Memangnya Pak Bupati tidak mampu, kami harus ngatur-ngatur beliau gitu. Pak Bupati saya yakin punya kemampuan sendiri, dia punya pembantu-pembantu, ada asisten, ada sekda, ada kepala-kepala OPD yang bisa dia mintai saran tentang person-person yang mau diganti. Kita nih kapabilitas kita sebagai apa ngatur-ngatur itu? Nggak ada hubungan, saya bilang gitu. Karena saya baru loh di Nagikeo, saya tidak kenal orang-orang di sini. Namanya aja, kalau omong mukanya yang mana saya tidak tahu. Terus sebagai apa saya intervensi hal seperti itu? Itu hal birokrasi yang ada aturan, ada prosedurnya, ada dasarnya. Apakah saya tahu urutan kepangkatan mereka apa segala macam? Itu kan banyak hal yang harus Terus saya kasih saran sembarang, nanti kalau bupatinya terjebak gimana? Saya tidak sembarang yang hal-hal seperti itu. Kita sama sekali tidak diberi ruang. Kalau diberi ruang pun saya tidak mau. Gitu. Karena itu kewenangan beliau sepenuhnya dengan sekda, asisten, ada namanya Badan Pertimbangan Kepegawaian. Mereka itulah yang bertugas memberi saran kepada bupati. Kita ini siapa? Kapabilitas kita sebagai apa? Saya minta kalian sebagai wartawan kalau investigasi siapa yang menyebarkan isu seperti ini. Jangan-jangan mereka itu yang seperti yang mereka katakan dengan segala macam. Terima kasih Bu.